Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Bu Lucy. Gimana kabarnya hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemarin sepertinya ada agenda jalan-jalan ke kemana Bu? Oh iya, ngantar si kecil Bu kemarin ke Solo. Oke. Baik Bu Nurul, seperti yang kemarin saya sampaikan waktu kita melakukan pas praobservasi dan juga pada saat observasi pembelajaran. Setelah observasi pembelajaran nanti akan ada namanya pasca observasi. Di pasca observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Nurul berkaitan dengan pengamatan saya pada saat pembelajaran di kelas. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan adalah gimana perasaannya Bu Nurul saat performa kemarin? Kalau ngomong tentang perasaan ya Bu, tentu saja yang namanya kita biasanya di dalam kelas itu hanya ada saya dan juga anak-anak. Ketika di situ ada pihak ketiga yang mengamati proses pembelajaran, tentunya ada perasaan was-was seperti itu. Nanti takut salah lah, takut ini itu dan seterusnya. Meskipun sebenarnya saya sendiri juga sudah biasa berada di kelas, akan tetapi kan di situ jarang sekali ada ibu bapak guru ataupun mungkin rekan sejawat yang berada di dalamnya seperti itu. Tapi kan enggak grogi ya, maksudnya enggak 100% grogi. Awalnya memang ada rasa grogi gitu, akan tetapi akhirnya ya sudah mengalir seperti itu. Iya, memang ini ya Bu Nurul, apa yang menjadi penampilan kita di depan anak-anak itu nanti akan mempengaruhi situasi kelas. Iya. Kalau kita enak gitu, istilahnya kita senyum, gembira, semangat itu pastinya nanti juga anak-anak juga terbawa. Kemudian yang ingin saya ketahui dari kemarin pelaksanaan pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Bu Nurul tujuan pembelajarannya kemarin itu sudah tercapai apa belum ya? Kalau menurut saya kemarin, karena tujuan pembelajarannya kemarin itu kan menentukan ciri-ciri dan juga jenis tembang mocopan. Itu secara keseluruhan itu sudah tercapai Bu. Meskipun kemarin itu ada ya beberapa kelompok yang mungkin jawabannya itu sebenarnya sudah benar, akan tetapi kurang lengkap seperti itu. Tapi anak-anak semangat deh. Semangat Bu dengan metode pembelajaran yang kemarin itu. Nah, kalau begitu menurut Bu Nurul kira-kira kondisi yang seperti itu, kondisi yang pada saat pembelajaran kemarin itu kira-kira sudah menunjukkan kondisi ideal apa belum? Kalau ngomong terkait ideal belum sih Bu menurut saya, karena yang namanya ideal itu berarti itu menurut saya ya mungkin orang lain punya pandangan sendiri. Kalau ideal menurut saya itu berarti dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu berjalan sesuai dengan sintak ataupun RPP. Kemarin sepertinya langkah-langkah pembelajarannya yang saya amati itu sudah ada di sintak sebenarnya. Tapi kira-kira menurut Bu Nurul yang sintak untuk problem based learning-nya yang mana Bu yang belum kelihatan? Yang belum kelihatan yang kemarin itu masih tampak sekali kurang maksimal itu menurut saya di bagian penutup Bu. Di bagian penutup, karena kan di situ seharusnya ada langkah di mana kita anak itu kan menyimpulkan. Nah kemarin itu baru ada satu simpulan gitu. Jadi itu menurut saya masih kurang di situ. Nah, selain itu juga manajemen waktu gitu. Manajemen waktu saya kurang bagus. Itu mungkin yang tadi dulu sampaikan tentang sintak yang masih belum maksimal. Iya. Nah,
supaya maksimal gimana Bu itu? Supaya maksimal, kembali lagi ke saya secara pribadi ya Bu. Mungkin sejauh ini kan ketika saya ngajar di kelas itu tidak dapat dipungkiri serta-merta, dalam artian tanpa ada persiapan. Padahal kita tahu ya ilmunya gitu, bahwa sebelum kita ngajar itu kita buat RPP dulu, baru nanti kita masuk di kelas, kita menyiapkan apa media, kemudian kita juga harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai gitu. Nah, sejauh ini jujur saja ya Bu Lutfi, sejauh ini saya tuh jarang sekali melakukan itu gitu. Dan ternyata ketika kemarin saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, yang jelas itu kalau istilah Jawa, kita berada di dalam kelas itu tidak kelabakan gitu. Itu yang kita rasakan. Kadang kan kalau kita serta-merta itu kita bingung mau kita apain ya anak-anak kita. Kita harus seperti apa, menyampaikan materi yang seperti apa itu gitu. Akan tetapi kemarin dengan mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya berjalan dengan baik meskipun belum sempurna gitu. Iya, kembali ke tadi Bu Nurul, berkaitan dengan sintak yang terakhir tadi yang dikatakan Bu Nurul tadi kurang maksimal. Jadi, nah itu kira-kira langkah-langkah yang Bu Nurul lakukan sebenarnya sudah dilakukan tentang persiapan dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang pada kenyataannya tidak seperti teorinya ya, seperti yang sudah ditata sedemikian rupa. Itu kira-kira di mana ya Bu Nurul letak? Kenapa bisa terjadi ada sintak yang sampai belum dilakukan secara maksimal itu? Tadi kan dikatakan bahwa siswa harusnya menyimpulkan ya. Nah, kemarin saya amati juga yang menyimpulkan itu dari panjenengan. Iya, dari panjenengan. Nah, itu seharusnya menurut jenengan dari siswa ataukah dari panjenengan atau bagaimana? Kalau untuk kesimpulan? Untuk kesimpulan itu seharusnya dari siswa Bu. Kita sebagai seorang pendidik itu di situ hanya memberikan penguatan saja seperti itu. Nah itu mungkin ya karena sejauh ini saya secara pribadi itu jarang sekali menggunakan strategi ataupun model pembelajaran yang tepat gitu. Sering banyak menggunakan ceramah seperti itu, sehingga mau tidak mau pada akhirnya ketika kita meskipun sudah memilih sebuah strategi, ceramah itu masih dominan seperti itu. Jadi memang harus kesimpulannya dari sintak terakhir itu harus dari siswa. Dari siswa, iya. Kira-kira untuk bisa siswa itu ada kerentak untuk menyimpulkan, itu langkah konkretnya dari panjenengan sebagai pendidik materi tentang mocopat ini, tembang mocopat ini seperti apa? Yang jelas saya sebagai seorang pendidik nanti harapannya untuk kedepannya itu memotivasi siswa Bu. Gitu. Kita berikan motivasi, kemudian di situ kita jangan sampai menghakimi bahwa jawaban mereka itu salah, itu jangan sampai, karena biasanya siswa atau anak-anak kita itu tidak berani mengungkapkan sesuatu itu karena takut salah gitu. Mereka sebenarnya punya pemikiran ataupun pendapat gitu, karena kadang kita sering jawaban kamu itu kurang tepat atau mungkin salah. Kemudian selain itu kita juga jarang sekali memberikan pujian, padahal pujian kecil, misalnya kita dengan menyampaikan bagus sekali kamu sudah berani menyampaikan pendapat, meskipun sebenarnya pendapat mereka itu masih kurang gitu, tetapi kan nanti di penguatan kita bisa memberikan sebuah pernyataan yang tepat dari pendapat anak-anak itu sendiri. Memang sebagai pendidik kita nggak boleh menjustifikasi ya siswa. Ini Bu, mungkin secara teknisnya langsung ya, kemarin waktu pembelajaran itu kan pada saat anak-anak sudah selesai diskusi, kemudian hasil diskusinya itu disajikan dalam bentuk hasil karya yang ditempel di tembok itu, lalu anak-anak melakukan belanja informasi dari satu kelompok ke kelompok lain gitu. Nah itu
Setelah itu sesi yang berikutnya itu adalah saya amati kemarin Bu Nurul menyampaikan apa yang diperoleh dari kelompok lainnya, diamati apa yang sudah dilihat seperti itu. Kemudian anak sharing untuk menyampaikan itu. Nah, ini kan sudah langkah terakhir nih, terakhir dari Sintak PBL, menganalisis dan mengevaluasi sekaligus di dalamnya ada menyimpulkan. Nah, kira-kira menurut Bu Nurul langkah konkretnya setelah itu supaya bisa menggiring siswa itu kemudian menyimpulkan bagaimana Bu itu? Kemarin kan saya lihat Bu Nurul yang mengambil inisiatif untuk langsung memberikan kesimpulan gitu. Padahal itu juga tadi Ibu Nurul sampaikan bahwa seharusnya yang memberikan kesimpulan kan siswa gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Nurul langkah konkretnya setelah kegiatan belanja informasi, kemudian Sintak yang terakhir itu harus muncul untuk memberikan untuk mendorong atau menggiring siswa agar mereka menyimpulkan itu bagaimana Bu? Mungkin lebih ke Bu, memberikan pertanyaan pemacu gitu, agar anak-anak itu merasa memiliki semangat ataupun mereka berani berpendapat gitu, seperti itu. Karena kan kemarin sepertinya saya kan tidak memberikan pertanyaan kayak pertanyaan pemantik itu kan enggak Bu gitu. Nah, mungkin ini saya teringat kembali Bu, selain disimpulan ada Sintak yang terlewat di situ pertanyaan pemantik di awal, di pendahuluannya. Pertanyaan pemantik itu kemarin belum saya lakukan gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah itu setelah menyampaikan tujuan pembelajaran itu kan ada pertanyaan pemantik ya. Nah, pertanyaan pemantik itu belum gitu, padahal sebenarnya pertanyaan pemantik itu sangat penting sekali karena itu yang dapat memacu anak-anak untuk menumbuhkan rasa ingin tahu kenapa sih kita harus belajar tentang materi ini gitu. Ya, memang itu langkah awal ya. Kemarin saya amati kalau untuk di kegiatan pendahuluan itu tujuan pembelajarannya sudah disampaikan dengan sangat jelas. Memang harus disampaikan seperti itu. Jadi ini ya Bu Nurul ya, kira-kira yang istilahnya yang menjadi ganjalan. Padahal sebenarnya persiapannya sudah baik. Sudah RPP sudah disiapkan, kemudian media-medianya juga sudah, LCD proyektor dan lain sebagainya juga sudah disiapkan ya. Ternyata apa yang kita lakukan merasa bahwa kita masih ada kekurangan, ada ganjalan seperti itu. Nah, kemudian Bu, saya melihat ini berhubungan dengan Sintak yang pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di situ Bu Nurul di RPP Bu Nurul itu ditulis di situ ada diferensiasi konten. Kalau menurut Bu Nurul diferensiasi konten itu yang seperti apa itu? Menurut saya diferensiasi konten itu dimana kita sebagai seorang pendidik itu menyajikan materi dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya ini menurut definisi saya ya Bu, mungkin bisa jadi salah. Saya menyajikan materi ada dua judul lagu yang berbeda. Nah, itu kalau menurut ilmu yang pernah saya dapatkan itu katanya sudah masuk di diferensiasi konten karena kita tinjau dari segi kalimatnya different itu kan berarti berbeda ya, seperti itu. Itu kemarin ada dua bentuk ya Bu Nurul yang ditulis di RPP ini diferensiasi kontennya ada bentuknya dua tembang, teks tembangnya. Kalau di RPP-nya tertulis di sini teks tembangnya ada yang hard copy sama soft copy-nya. Tembang untuk Dendang Bulo sama Ijil. Terus menurut Bu Nurul kira-kira pembelajaran di bagian Sintak ini yang menyajikan ada diferensiasi konten ini gimana Bu responnya anak-anak itu sudah kelihatan belum?
Kemarin sebagian sudah sih Bu, karena kan ada anak juga yang menggunakan HP-nya ya. Karena kan kemarin saya di LKPD itu hanya untuk satu kelompok itu hanya membagikan satu LKPD. Karena kemarin kan tugasnya kelompok. Jadi untuk anak-anak yang tidak mendapatkan hard copy-nya, mereka melihatnya dari tulisan yang dalam bentuk online-nya gitu. Tapi anak-anak responnya bagus Ibu, karena memang tidak dapat kita pungkiri ya bahwa anak-anak kita itu nggak bisa jauh dari gadget, meskipun kadang-kala ya ketika kita sebagai seorang guru itu lepas dari pengawasan, mereka itu yang dilihat mungkin konten lain, nah seperti itu anak zaman sekarang. Iya. Nah, menurut Bu Nurul apa yang harus dilakukan kalau misalnya supaya anak-anak fokus untuk tetap melihat mengikuti materi yang berkaitan dengan teks tembang ini Bu, supaya tidak lihat konten yang lain gitu. Yang jelas saya sebagai seorang guru itu memang ketika mengajar di dalam kelas kita fokus pada apa yang kita lakukan. Misalnya jangan sampai kadang kan sering ya terjadi di ruang kelas itu anak-anak disuruh diskusi, tapi kita bapak ibu gurunya dengan asik scroll HP atau mungkin kadang dengan asik hanya duduk di depan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu yang seharusnya itu kita tinggalkan gitu. Kalau memang kita berada di dalam kelas ya kita harus fokus dengan anak-anak kita, mungkin dengan cara berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain. Dengan seperti itu kan pada akhirnya anak-anak kita, oh ternyata kita diperhatikan ya oleh bapak ibu guru kita gitu. Karena tidak dapat dipungkiri juga ya Bu Lutfi bahwa anak-anak kita itu sebagian mungkin ada anak-anak yang memang harus kasih sayang gitu. Mungkin mereka di rumah orang tuanya nggak ada seperti itu, bekerja di luar negeri atau apa, ketika mereka di sekolah itu pengennya diperhatikan oleh bapak ibu gurunya gitu. Dan itu jangan sampai kita itu lepas dari hal-hal seperti itu gitu. Kalau bahasa sekarang istilahnya kita harus hadir penuh ya. Iya betul. Mindfulness ya. Mindfulness. Jadi fisiknya di sini, badannya di sini, tapi isi kepalanya di mana-mana. Nah, itu yang harus dihindari Bu. Masih sering terjadi seperti itu. Masih. Ya. Baik. Oke Bu Nurul, ini sangat menarik sekali ya kaitannya sama tembang itu. Karena kan untuk siswa saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan modernisasi, apalagi sekarang mulai ada intelijensi artifisial itu adalah tantangan terbesar bagi kita sebagai seorang pendidik untuk bagaimana kalau men-stop atau melarang tidak mungkin karena bagaimanapun itu juga di sisi lain adalah kebutuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengarahkan, bagaimana kita bisa menuntun luar biasa perkembangan teknologi saat ini. Baik, menurut Bu Nurul, kira-kira dari pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan itu kira-kira apa ya hal-hal baik yang bisa dipertahankan dan mungkin ada hal-hal yang kurang pas itu yang harus diperbaiki ke depan gitu. Kalau hal baik ya Bu, mungkin selama ini kadang kita sebagai seorang guru itu berpikir bahwa anak-anak kita itu kurang mampu. Contoh kecil misalnya kita enggan untuk membiasakan anak-anak dengan diskusi dengan anggapan bahwa mereka nanti tidak bisa menemukan apa konsep dari materi yang sedang kita pelajari. Padahal sekarang itu kan banyak sekali sumber referensi yang kita gunakan, bahkan anak-anak kita itu mungkin jauh lebih canggih dibanding kita dalam penggunaan IT dan seperti itu. Jadi mungkin kita lebih membiasakan diri dengan kondisi zaman yang sekarang yang ada dan menghilangkan konsep bahwa anak-anak kita itu tidak mampu atau kurang mampu seperti itu. Dalam kenyataannya kemarin ketika
saya berikan sebuah permasalahan, mereka dapat memecahkan itu gitu loh. Nah, mungkin hal baiknya di situ, Bu. Iya. Atau kalau lebih konkretnya pada saat pembelajaran kemarin di bagian mana, Bu? Pada saat kita pembelajaran, permasalahan itu apa yang muncul, yang dimunculkan Bu Nurul berikan ke anak-anak, karena ini kan tadi strateginya pakai PBL ya, problem based learning. Nah, itu respon yang mana yang kelihatan banget bahwa itu sangat baik untuk selalu dipertahankan ke depan? Di kemarin di kegiatan belanja informasi itu, Bu, ternyata kan kemarin dari apa yang disampaikan anak-anak dari kelompok berapa yang kemarin saya lupa, itu ada beberapa konsep yang ternyata mereka itu tidak menemukan di kelompok mereka gitu, dan ketika mereka belanja informasi ke kelompok lain ternyata ada konsep yang jauh lebih rinci lagi seperti itu, dan ternyata dengan anak-anak bertukar pikiran seperti itu, kita sebagai seorang pendidik itu memang tugas kita hanya sekedar membimbing, mengantarkan anak-anak tanpa harus istilahnya orang Jawa mencekoi gitu loh, Bu. Ya. Ini ya, kalau kemarin di pembelajaran itu saya amati anak-anak ternyata bisa membandingkan. Iya. Bisa membandingkan hasil diskusinya dengan diskusi kelompoknya dengan kelompok lain, sehingga dia mampu menceritakan ternyata punyanya dia kurang detail, punya kelompok lain detail. Terus yang tadi, Bu, lanjutannya, kira-kira bagian mana, Bu, yang harus diperbaiki dari pembelajaran pengunduh kemarin itu? Yang perlu diperbaiki yang jelas kalau saya melihat dari diri saya pribadi, Bu, gitu. Yang jelas setelah ini saya akan berusaha sebelum masuk ke kelas itu harus mengonsep pembelajaran dulu, misalnya dengan membuat RPP, kemudian memilih desain yang tepat dengan materi seperti itu, dengan materi yang akan diajarkan pada hari itu gitu. Dan kemarin sempat juga di kelas lain, saya yang biasanya itu tanpa menggunakan apa-apa ya, masuk ke kelas bledeng gitu. Nah, kemarin masih di materi yang sama, Bu, tentang tembang mojopat. Itu di situ saya putarkan satu tembang mojopat dan juga satu tembang yang sekarang itu lagi ngetren-trennya yang di kalangan anak-anak itu dengan judul teman, mungkin Bu Lutfi tahu ya. Saya sendiri awalnya nggak tahu Bu lagu nomor itu yang mana ya, gara-gara anak-anak itu, dan mereka mereka itu lebih mengenal. Coba anak-anak kalian bandingkan, saya suruh membandingkan itu, mereka ternyata lebih kenal lagu yang sekarang lagi ngetren itu dibanding tembang mojopat gitu. Tapi sebenarnya kemarin kalau saya amati kan ketika Bu Nurul di dalam kelas kemudian melakukan pembelajaran, yang saya amati, saya kira dengan persiapan dari Bu Nurul sendiri, dari RPP, kemudian dari media pembelajaran itu, artinya materi ini adalah ditunjukkan ke siswa, dikenalkan, kaitannya sama teman gitu. Nah, kalau menurut Bu Nurul apa itu masih kurang? Masih kurang karena di kelas yang kemarin buat praktek ya, di kelas jadi bukan kondisi ideal betul berarti? Iya, belum. Di kelas 10 DPD kemarin itu saya kan hanya menyajikan satu tembang saja nih, tanpa membandingkan dengan tembang-tembang yang sekarang gitu. Nah, ternyata ketika itu saya menyajikan dua tembang yang berbeda, yang satu memang benar-benar tembang mojopat, yang satunya tembang Jawa modern sekarang, itu ternyata jauh lebih asik, anak-anak itu jauh lebih merasa tertarik seperti itu gitu. Betul-betul menurut panjenengan ini kondisinya belum seideal yang diidamkan. Tadi yang saya sampaikan di awal bagaimana perasaannya Bu Nurul, kemudian bagaimana saat pembelajaran, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Tapi saya ingin tahu, sehingga
Bu Nurul bisa menilai sendiri dari pembelajaran Bu Nurul itu sudah sejauh mana. Hal-hal yang berkaitan dengan hal yang baik tadi hubungannya dengan diskusi kelompok, belanja informasi, kemudian kaitannya dengan hal-hal yang harus diperbaiki, berarti hubungannya dengan apa tadi? Penyajian materi yang mungkin memang harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, karena sekarang lagi viral-viralnya lagu Temen, iya, yang termasuk salah satunya tuh apa anak-anak itu, iya. Gara-gara banyak penyanyi pendatang yang memang langsung viral karena lagu-lagunya ternyata sesuai dengan zamannya anak-anak. Gitu. Bisa jadi nanti bahasa Jawa ini mau ngoko maupun yang lain-lain kaitannya dengan bahasa tembang itu bisa jadi nanti ini trending topik akhirnya karena dibantu dengan viralnya lagu-lagu Jawa. Nah, tadi ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian rencana Bu Nurul apa untuk memperbaiki itu ke depannya? Yang jelas rencana kedepannya Bu ya, setelah belajar dari pengalaman ini, tentunya saya akan membiasakan diri dengan mengkonsep pembelajaran lebih dahulu, seperti itu, menyiapkan RPP-nya, kemudian menyiapkan media pembelajarannya, kemudian strategi pembelajaran dan juga penilaian yang sesuai, seperti itu. Oke. Kalau berkaitan dengan penilaian kemarin saya lihat gambar kerja peserta didik ini kira-kira menurut Bu Nurul sudah bisa nggak menilai dari ranah mungkin dari keterampilan, dari pengetahuannya atau dari sikapnya dari siswa? Kalau yang ada di LKPD ini kemarin lebih ke penilaian pengetahuannya saja Bu. Untuk keterampilannya belum, karena kan kemarin kalau terkait dengan materi tembang mocopat ini keterampilannya lebih ke mereka menyanyikan tembang mocopat. Dan ketika mereka berani menyanyikan tembang mocopat itu di depan kelas atau seperti apa, itu mungkin untuk keterampilannya seperti itu. Jadi belum sampai ke keterampilan. Kalau kaitannya dengan sikap, kemarin sudah bisa, karena kan ada diskusi dari situ kan kita bisa mengamati bagaimana anak-anak berproses di dalam diskusi itu sendiri, berinteraksi sosial. Iya. Kalau untuk yang penilaian pengetahuannya itu kira-kira sudah bisa mencapai menjadi pelengkap dari tujuan pembelajaran belum? Untuk yang penilaian pengetahuannya itu LKPD siswa itu. Untuk LKPD menurut saya sudah karena di situ kemarin pertanyaan itu sudah mengacu kepada tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Jadi sudah bisa melihat ya seberapa pengetahuan siswa dihubungkan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Hanya dengan ukuran keberhasilan ya Bu Nurul ya. Kira-kira rencana-rencana tadi yang sudah Bu Nurul sampaikan berkaitan dengan persiapan dan lain sebagainya. Nah, itu ukuran keberhasilannya apa itu Bu? Kira-kira indikator keberhasilannya di bagian mana? Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin itu ya Bu, itu indikator ataupun ukuran keberhasilannya yang jelas satu di situ peserta didik itu dapat menentukan ciri-ciri dari tembang mocopat itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat mengetahui jenis dari tembang mocopat. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu sendiri dapat mengetahui watak dari masing-masing tembang mocopat. Saya lihat kemarin juga anak-anak bisa menyelesaikan LKPD-nya ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang arahnya ke tujuan pembelajaran. Kaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya gitu. Kira-kira karena kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran, kemudian Bu Nurul juga tadi sudah sampaikan di bagian-bagian mana yang kurang memuaskan atau sesuatu yang tidak maksimal gitu. Nah itu untuk pembelajaran berikutnya
supaya nanti sesuai dengan harapan Bu Nurul, apa yang Bu Nurul lakukan? Yang jelas kata-kata orang jadi itu adalah orang yang mencari kehidupan yang sama kan seperti itu ya. Tidak Nah, muncul iya. lagi ya. Maka dari itu ya meskipun sebenarnya saya sendiri bodoh ya gitu, akan tetapi jangan sampai nanti kesalahan itu terjadi kedua kali. Tentunya nanti saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu, agar jangan sampai nanti di situ sintak pembelajaran yang awalnya itu terlewatkan, itu jangan sampai terlewatkan lagi gitu. Selain itu tentunya harus ada motivasi dari diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang pendidik, itu harus memberikan hal terbaik untuk peserta didik kita. Kebetulan kemarin untuk materi tembang ini menggunakan PBL gitu, project based. Untuk pembelajaran berikutnya bisa jadi mungkin tidak menggunakan PBL gitu ya, disesuaikan dengan materi. Kalau berkaitan dengan keberhasilan pembelajaran berikutnya, karena tadi yang disampaikan jangan sampai mengulang ada kesalahan yang sama pada pembelajaran berikutnya, kira-kira Bu Nurul mau melibatkan siapa? Adakah yang terlibat di dalamnya membantu untuk terlaksananya pembelajaran Bu Nurul itu berhasil? Tentunya ada, yang jelas di situ nanti saya butuh rekan sejawat sebelum saya praktek di dalam kelas, di mana nanti konsep atau MPP yang telah saya buat itu akan saya diskusikan dengan kelas sejawat yang kita satu bumbon atau satu rencananya seperti itu. Kalau nggak gitu nanti rencana saya kedepannya kita menyusun rencana pembelajaran itu bersama-sama. Saya sampaikan karakteristik di kelas saya itu seperti ini gitu. Nah nanti misalnya menggunakan metode ataupun strategi yang seperti ini bagaimana, seperti itu. Jadi tetap melibatkan rekan sejawat ya, tidak sendirian gitu. Oh iya, tadi saya amati di RPP yang sudah Bu Nurul susun itu. Jadi di bagian pendahuluan itu ada mengecek kehadiran sudah ya, pertanyaan formatif tadi disampaikan ada yang terlewat. Iya. Kemudian saya salut sekali kemarin melihat Bu Nurul menanyakan ke siswa bagaimana perasaannya hari ini, jadi sebelum mulai pembelajaran itu. Saya pikir itu juga punya dampak ke siswa, karena bagaimanapun kan sebelum mulai pembelajaran siswa betul-betul dikondisikan. Menurut saya kok seperti itu. Kamu dulu gimana Bu? Menurut saya mungkin itu bagian dari mindfulness ya Bu ya, seperti itu. Meskipun kadang ya sebelumnya saya juga tidak sering ya melakukan seperti itu di kelas, akan tetapi saya tidak tahu ilmunya. Ternyata itu salah satu mindfulness gitu, bahwa kita memang harus benar-benar bisa anak-anak itu hadir sepenuhnya berada di dalam kelas. Dan kemarin waktu berada di dalam kelas, kalau belum mengamati waktu saya putarkan tembang coklat, semua anak-anak itu diam ya memperhatikan, dan itu menurut saya kemarin salah satu mereka sudah mindfulness di situ gitu. Seperti ada ini deh, ada satu penghayatan mengamati video tentang tembang itu. Kemudian pada saat Bu Nurul menanyakan bagaimana perasaannya setelah mendengarkan, ternyata anak-anak juga bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, mulai dari tenang, kasihan, sedih gitu, ada seperti itu. Bukannya bagian dari ini ya Bu, penilaian atau asesmen diagnostik ya, atau bagaimana itu? Menurut saya bukan Bu, asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum kita masuk di kelas. Jadi di pertemuan sebelumnya ini sudah biasanya kan kalau di akhir ya nanti pembelajaran berikutnya di penutup itu kan sering nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang ini. Nah
anak-anak coba kira-kira apa ini gitu, itu sudah disampaikan sebelumnya gitu di pertemuan sebelumnya. Kemarin nggak sempat disampaikan ya, hanya pada saat pembelajaran itu sendiri mungkin langsung penilaian diagnostiknya tidak kelihatan dilakukan di pembelajaran. Tadi Bu Nurul menyampaikan rencana-rencana untuk perbaikan, kemudian ukuran indikator keberhasilannya seperti apa, terus melibatkan siapa gitu. Nah kira-kira kapan ini Bu Nurul untuk segera memulai untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya itu, kira-kira mau melancarkan aksinya ini kapan ini? Rencana karena kita tiap minggu masuk di kelas ya, berarti kalau kemarin saya hari masuk di kelas kemarin hari Senin 20 berarti ya paling lambat besok harus sudah memulai gitu, karena Senin kita sudah aksinya lagi dalam kelas. Satu minggu berapa ketemu? Satu kali, iya, hari Senin berikutnya. Jadi tinggal besok Bu ya? Iya, tinggal besok. Saya ingin tahu ya, di Senin berikutnya itu sudah ada perkembangan apa ini? Performnya udah. Performnya pastinya lebih maksimal karena sudah dipersiapkan gitu kan. Saya pasti Bu Wifi tidak akan tetap di kelas. Ini sangat menarik sekali kalau setiap guru mampu untuk mengidentifikasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini memang betul-betul pembelajaran kita itu sangat bermakna, bukan sekedar hanya kita memberikan materi aja ya siswa, tetapi benar-benar kita ya dalam melakukan tugas kita sebagai seorang pendidik, kita juga mindfulness itu, mulai dari keprofesionalan kita, kompetensi seorang pendidik juga harus dipenuhi gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira masih ada yang mengganjal nggak? Alhamdulillah tidak lebih, karena sudah menemukan saya nanti harus seperti apa, itu sudah. Apalagi jika nanti kedepannya ya memang setiap kita masuk di kelas itu ada rekan sejawat yang menemani kita. Harapan saya seperti itu Bu Lutfi, entah nanti pendidik yang lain berharap hal yang sama atau tidak. Setidaknya kan dengan seperti itu pada akhirnya nanti kita tahu gimana kekurangan kita. Oh ternyata teman kita itu mengajarnya seperti ini, bisa kita absorpsi di kelas kita dengan karakteristik peserta didik yang sama seperti itu. Untuk kedepannya pada pembelajaran berikutnya itu area pengembangannya di mana? Untuk kedepannya nanti kita menganalisis Bu. Kalau kemarin kan kita baru mengidentifikasi ya, berarti kita ibaratnya hanya melihat luarnya saja, konsepnya saja. Setelah ini nanti kita menganalisis tembaknya. Jadi kita mau benar-benar masuk di dalamnya. Makna dari tembak itu sendiri apa, dan itu nanti tidak semua dari 11 tembak coklat yang ada itu tidak semuanya kita analisis Bu. Kita hanya mengambil beberapa tembak saja. Jadi ada pengembangan berikutnya untuk pembelajarannya adalah menganalisis. Gambaran belum Bu Nurul kaitannya dengan menganalisis itu nanti anak-anak bagaimana proses pembelajarannya? Nanti disajikan jenis tembang yang sama, jenisnya sama, mungkin nanti saya ambil rencananya itu akan diambil tembang dulu, akan tetapi dengan judul yang berbeda seperti itu. Jadi anak-anak nanti menganalisis tembang itu makna yang ada di dalamnya apa sih, kemudian apa yang dapat kita pelajari dari dua tembang yang sudah disajikan itu tadi. Yang menjadi obrolan kita tadi yang disampaikan dulu di awal tadi adalah kaitannya dengan performa pembelajaran yang perlu disampaikan bahwa belum maksimal, belum puas. Pengennya Bu Nurul kondisi idealnya itu kepada anak-anak supaya anak-anak betul paham bagaimana itu
ciri dan tembang mocopat itu tadi sudah disampaikan dengan gamblang, kemudian rencana-rencana dan keberhasilannya juga disampaikan dengan jelas di sana. Saya kira itu yang berkaitan dengan observasi pembelajaran kemarin dan obrolan-obrolan kita serta rencana ke depan nanti pembelajaran berikutnya. Saya pikir itu saja dulu. Saya pengen tahu nanti hari Senin itu, kalau nanti Senin itu kan saya kosong ya, nah saya tak masuk kelas lagi Pak, nanti bisa tahu betul-betul bagaimana respon anak kaitannya dengan analisis tembang jinglang. Hari ini tadi mengidentifikasi pembelajaran kemarin, di Senin nanti menganalisis. Jadi saya pikir seperti itu dulu dulu sampai ketemu hari Senin kelas gitu ya, jam ke-3-4 iya, jam ke-3-4. Oke, terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Lutfi sudah meluangkan waktu. Sampai-sampai Bu.